ربيع أقبل علينا مرحبا بالربيع وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. Dilanjutkan dengan lantunan sholawat yang akan dibawakan di dua jam. Sudah lewat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ikramul sikam bijina berfatin jinan kata soleh sallallahu alaihi wa ma'unati masyayikhina wa ijabatin asra wa sya'wa khususan dengan muslim dan kita berkumpul dan Khususan al-hadrati Mawjad Kisahati Nabaluddin Abi Kuntati Indonesia Khususan al-hadrati Jami'il Masjid Jami'il Dinah Jokril Ulama Khususan al-hadrati Awliya Ihadil Qadha Binasa Bihadil Qadha Lila A'adul Hadil Jama'iyah Nurul Iman Wa Rahmina Wa Adalina Wa Akulina Wa Akulina Nawina lama nawasala kuna sallallahu bi syafa'atil Qur'an bisiri min asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du.
rasakan kajian buatan kita Rukudul Jen halaman 7 halaman ke-7 Al-Faslul Awwalu. Al-Faslul Awwalu. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahmani, zat kang welas asih di dalam dunya lan akhirat. Sifate Allah Ar-Rahimi, zat kang welas asih di dalam akhirat belaka. Al-Faslul Awwalu utawi fasal awal iku fi huquqiz zaujati nerangaken di dalam piro-piro hake bojo wadon ala zauji ingatase bojo lanang. Pasal pertama ini sore makan sore langsung kali bulat. Pasal pertama nerangaken kewajibanipun tiyang jaler terhadap bojo estrinipun. Lah kaya kuwe maksudnya. Terus niku artine al-faslul awal fi huquqiz zaujati ala zauji niku artine pasal pertama nerangaken kewajibanipun tiyang jaler terhadap bojo estrinipun. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Allah Ta'ala wa ashiruhunna lan padha ngumpulono sira kabeh ing wong-wong wadon bil ma'rufi kelawan kang bagus. Wa qala lan ngendika sapa Allah walahunna lan iku kaduwe wong-wong wadon mislul ladzi utawi padane kang alaihinna ingatase wong-wong wadon bil ma'rufi kelawan bagus walir rijali lan iku kaduwe wong-wong lanang dibalik alaihinna ingatase wong wadon darajatun utawi ngatasi artosipun kirang langkung mekaten ngendika Gusti Allah wonten surat An-Nisa lan padha ngumpulono bergaulono sira kabeh ing bojo-bojo wadon sira kabeh kelawan bagus
ateges jejeg nafakae lan gawe bagus pengucape lan ngendika Gusti Allah wonten surat Al-Baqarah ingkang suraosipun kirang langkung mekaten wong-wong wadon iku anduweni hak atas bojo lanane padha kaya olehe wong-wong wadon uga anduweni kewajiban marang bojo lanange kelawan sak bagus-baguse ateges apa-apa kang den bilang bagus mungguh syarah ngendika Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sak temene ingsun iku demen macak lan pepaes krana bojo wadon ingsun kaya dene bojo ingsun uga demen macak lan pepaes krana kanggo ingsun lan wong-wong lanang iku duweni hak ngatasi marang wong-wong wadone wis keteranganipun pelajaran yang pertama di dalam Nikahul Budulce pasal pertama menerangkan kewajiban itu tiang jaler terhadap bojo estrinipun kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Ini pasal yang pertama menjelaskan tentang kewajiban suami kepada istrinya. Al-faslul awwalu utawi pasal sing pertama iku fi huquqiz zaujati ing dalem nerangaken biro-biro hake bojo wadon alat zauji wajib ing atase bojo lanang qala dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala dawe Allah wa asyiruna bil ma'ruf wa asyiru lan padha reruwangana sapa sira kabeh gaulana sapa sira kabeh ngumpulana sapa sira kabeh para suami hunna ing para istri oleh gauli oleh ngumpuli oleh reruangan sesrawungan muasyarah bil ma'rufi kelawan perkara kang den kinawruhi baguse ai bil adli tegese kelawan adil fil mabiti ing dalem nginepe wa nafaqati lan nafaqoe wa bil ijmali lan kelawan baguse fil qauli ing dalem oleh ngucap wa qala lan dawu sapa Allah fi suratil Baqarah di dalam surat Al-Baqarah ayat 227 ayat pinten 227 wa asyiru dan baru itu surat An-Nisa ayat 19 walahunna lan iku manfaatkan duwe piro-piro bojo wadon alal azwaji wajib ing atase bojo lanang apa mislul ladzi atau mislul ladzi utawi sepadane perkara lahum kadue azwan alaihinna ing atase bojo wadon minal huquqi saking pira-pira hak fil wujubi ing dalem wajibe wastika fil muthalabati alaiha la fil jinsi bil ma'ruf. Pelajaran pertama di dalam kitab Huququl Zawj kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah suami berkewajiban menggauli istrinya dengan baik.
Jadi wajib. Artinya kalau ada suami yang kasar terhadap istrinya, suami itu berdosa. Dosa. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ai bil adli fil mabit wa nafaqah. Harus adil di dalam mabit dan nafkahnya, di dalam memberikan jatah agar modelnya jatahan. Milo enten komitmen dalam keluarga. Mau modelnya pripun sing penting nopo ridon biridon dan adil. Sing penting antarane sing lanang karo sing wadon wis ana omong-omongan ke modele pimen. Modele brak karo bro apa-apan jatahan. Kateri ku. Modele pan brak karo bro apa jatahan. Sampai nyontak brak bro ngono kare orang-orang tetep sih gajiane. Dadi ya boten ngagem napa niku sistemnya boten ngagem sabulan sampai nek itu sampai nek iya nggak pegawai tang dia oke anggar di gaji tetap gaji tetap tapi semua gaji itu pasti uang mesti ada gajian pasti cuma tetap sing orang mesti sebab kenapa ketika pelajaran di dalam kenapa kok harus wa'ashiruhunna bil ma'ruf? Karena lelaki atau suami itu berkewajiban untuk memberikan atau menggauli istrinya dengan baik. Karena apa? Karena suami itu sudah tahu dan harus tahu bahwa kewajiban suami ini berusaha. Wajibnya apa? Usaha. Maka bekerja ini adalah ibadah. Rezeki itu jatah. Bekerja adalah ibadah, rezeki itu jatah. Ini hal yang menurut saya berbeda. Sebab apa? Kalau ukuran menjadi kaya karena kerja, kalau ukuran orang menjadi kaya raya karena kerja, dongene tas sing sugi-sugi, wong sing mangkate lubar subuh, balik ke lubar maghrib kok sing nyambut gawe ini. Ini apa ki? Dongene tas kaya kuwi oke. Ternyata survei membuktikan betul apa kata di dalam atau dawuhipun Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa arif nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka angka la taqum bihi li nafsika. Kita ini disuruh untuk bersantai. Artinya santai tinggal menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita dan nanti Allah lah yang akan memberikan jatah untuk kita. Allah yang akan memberikan jatah untuk kita. Jadi suami ini hanya bekerja, berusaha. Maka kerja ini adalah ibadah. Sedangkan rezeki itu adalah jatah. Jatah samono ya ora pan bakal bisa samana. Jadi wong ke misana jatahe dewek milo ora kena iri. Aja nganti nggih. Bapane be pendega nggih bapane be pendega lamaran jaluknya pada karo sing anake jeragan. Yang nanti kiplik masa bisa gini apa ini namanya jatah. Orang kalau sudah tahu jatahnya niku uripe badhe ayem. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandayen sabar narimo najan pasan kabeh dinandir saking kabeh dinandir saking
niki sampun dipun terangaken dening para ulama kita bahwa bekerja ini adalah ibadah, dan ketika orang kerja ini dijadikan ibadah mesti makai kerjanya gini bener, karena kerja itu sudah kita niatkan sebagai ibadah. Adapun rezeki niku jatah, rezeki wis jatah, usana jatahe dewek. Ngodora kaya apa, dan ini sering terjadi. Tawure iring-iring kan gelah kaya alongnya orang. Karena rezeki niku wis jatah. Orang kena sudon dan macem-macem, pantes kaya along-along wong dukune telu. Dukune telu. 6. Aku 6. Sing ungkap dukune telu. Dukun manten, dukun sunat. Niku sing ngomong. Aja. Gitu baik guys. Bon, nah. Minal hukuki bil wujubi wastiqaqil mutalabah alaika labil jinsi bil ma'ruf. Bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah harus ashiruhunna bil ma'ruf. Di dalam berhubungan suami istri harus yang baik. Yang baik entah itu di dalam ucapannya maupun tindakan. Tidak boleh istri memanggil suami sakapenake udele dewek gitu. Tidak ada aturan agama, tidak ada anjurannya. Boten enten jublake lakap contone. Contoh seumpama lanange kilakan beli undange sakapenake. Bukan. Jadi lanange panglirik ngemek di situ. Iya, itu lebih lake. Ya kayu kani ayo, lanange busik oleh undang busik. Ini yang nak untuk bilang ini. Terasa. Selanjutnya. Niku bil qaul. Wa qala fi suratil Baqarah wa la kunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Wa lirijali 'alayhinna darajah. Wa lirijali 'alayhinna darajah. Bahwa seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu makna dalika, maknanya walahunna mithlu alladhi 'alaihinna walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Ini dimaknai oleh sahabat Ibnu Abbas. Makna dalika, inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama tuhibbu an tatazayyana di hadhil ayah. Sahabat Ibnu Abbas memaknai bahwa seorang suami hendaknya, karena di dalam istri itu ada bagian atau ada hak yang harus dilakukan oleh sang suami. Artinya bahwa sahabat Ibnu Abbas adalah salah satu sahabat yang paling sering dan sregep menata diri. Paling sergap menata diri. Jadi sahabat Ibnu Abbas termasuk menyisir rambut, merias diri. Ini sahabat Ibnu Abbas, sahabat Kanjeng Nabi. Karena bab itu sahabat Ibnu Abbas bahwa ketika saya dipandang atau saya terlihat rajin, masalah gagalan orang gagata relatif oke. Ndi, gua nggak demen ya blak-etek kayak apa ya katone gagah. Ayu kayak ngapa wong sengit najis deleng bemuta. Ya ora katon ayune nggih. Gagah kayak ngapa? Nggih. Wong-wong mau sengit ya ora kelakon katon gagah.
relatif. Relatif. Nah, sahabat Ibnu Abbas ini adalah orang yang selalu merias diri. Karena sahabat Ibnu Abbas menyatakan, kalau saya rias wajah, badan, baunya, mambune wangi, orang mabuk pengat, mesti bojone nyong senang. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, sebagaimana aku senang ketika melihat istriku yang cantik, matanya delik, bulu matanya lentik, kalau orang senang mendelik, apa maning malang kering, niku mesti senang. Maka inilah yang dimaksud oleh dawuhnya Allah. Napa? Di dalam surat Al-Baqarah, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bahwa seorang istri mempunyai hak untuk mendapatkan kebaikan dari suami. Aja nganti sang suami ngongkon bojone, kowe keleke disone ya kena mambune kok mama. Jebule dhewek keleke mambune batang rasa. Iku bener barang. Di sing lanang ngomong maring si wadon. Jok bojo kowe untune sikatnya kena budale glambet. Jebule dhewek budale. Iku boten asal. Boten asal. Ayo ke ngutang. Itu boten asal. Imam Ibnu Abbas begitu. Imam Ibnu Abbas tadi. Nah, milo gandengane kelayan niki tidak hanya berkata dan bertindak yang baik bagi sang suami, akan tetapi juga sang suami wajib memikirkan tentang makanan dan pakaian. Jaluke bojone lambene abang tapi jatah nggo tuku lipstik ben ditakoni duwite ning nggo tuku lipstik ya lah bucik anak. Kok ana. Niku boten asal. Tidak boleh suami menuntut yang semacam itu ternyata tidak ada jatahnya. Ini pun tidak termaktub di dalam dawuhnya Allah, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Nggih. Iku mila yang jauh niku enten istilah bebojoan, rukune wong bojo, rukune rumah tangga itu sandang, sanding, sandung. Nggih. Sandang, sanding, sandung. Nggih. Napa niku sandang? Sandang niku wong bebojoan, wajibane wong lanang wajib nutupi aurate wong wadon, wajib nutupi aurate bojone. Nggih. Aja nganti bojo diomongi kok bisane angger metu muklektonan toksin. Nalikane bojone ngomong, "Di duwite kok tuku gamis." Ya lah, Kang. Lalu ke bojone rapet tapi orang gelem maringin apa? Ini istilah sandi, sandang. Istilah apa? Sandang. Dikurukun. Sebab karena sandang nikilah saged kemawon rumah tangga boten harmonis, dan salah satu rumah tangga tidak harmonis yaitu di permasalahan sandang. Napa malih yang estri, napa malih bojo wadon itu senengane napa? Seneng paes nggih. Tentune anggere ibu nyandang iki jaluke sing macem-macem nggih. Tapi angger dipikir nggih. Wong lanang ora bakal bisa nyandangi wong wadon. Ora bakal bisa. Karena napa? Karena hakikat sing nyandangi niku Gusti Allah. Milo wong lanang niku atau bojo lanang niku namung dipun tuntut kewajibane golek usaha, bekerja sing diniati ibadah wae niku. Coba ngerti pikir subhanallah. Kebutuhane
Niku anggere dipikir masya Allah. Pun kata saya. Tapi kabeh niku sing menuhi Gusti Allah. Kula panjenengan sedaya namung dituntut kangge usaha kemawon. Lan Gusti Allah mesti, Gusti Allah itu pasti akan memenuhi kebutuhan manusia. Tapi Allah tidak mesti memenuhi keinginan manusia. Ini harus dibedakan. Allah pasti akan memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah. Itu pasti. Tapi Allah tidak pasti untuk memenuhi keinginan kita. Paham apa dari ini? Paham ya? Gusti Allah itu memenuhi kebutuhannya manusia. Kebutuhan manusia apa dipenuhi? Pasti dipenuhi Allah. Karena ini adalah bentuk tanggung jawabnya Allah. Orang perhati Gusti Allah gawe manusia, mesti Gusti Allah harus menyiapkan udara mendung. Ini pasti. Dan itu tidak mungkin tidak dilakukan oleh Allah, itu pasti. Maka kebutuhan manusia pasti akan dipenuhi oleh Allah. Tapi Allah tidak pasti memenuhi keinginan manusia. Nah ini dia anak-anak mawar. Wong itu sadina mangan tingginya. Tinggi gua dibayar sapiring 20.000. Pakai barang ya 10.000 pokoknya wasem gitu 4.000 meletek gitu habis tambahan 10.000 berarti sadina 30.000 wong siji niku Gusti Allah mesti memenuhi. Tapi dibalik wong nyambut gawe niku nalikane niku tumbas angger kliwet dewek luwih irit, dan itu pasti dipenuhi. Angger wong gelem usaha pasti dipenuhi. Tapi Gusti Allah ora mesti menuhi kepenginane kebutuhane sadina 30.000, tapi kepengine menungsa kepengine sekali nyambut gawe edak kenal mangan 3 tahun. Jeneng apa iki? Kepenginane sedaya ngoten niku. Kepengine nyambut gawe sapisan kenal mangan 3 tahun. Lajeng niku dikumpulaken mawon. Wis duwe rauni maprek nembang niku terus kata niku. Dan itu manusia. Dan itu jibilah atau watak manusia. Maka Allah mengingatkan lagi, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Dan apakah ketika orang yang takasur selalu menumpuk harta, menumpuk pakaian, gamis, dia hukuman tekan salamari, nanti salam. Padahal saminggu tiga paling itu agak sekali tidak kan ganti. Tapi orang tentu ganti kan ganti kayaknya dia serau dina, tapi pada juga hilang bajunya. Ini itulah manusia, dan ini dilarang. Secara teks Quran dilarang. Tapi kenapa manusia kok dikongkon ngaji atau wajib ngaji? Kepingin carane untuk menyikapi yang asalnya bukan merubah hukum, tidak, tapi untuk menyikapi hukum, menyikapi hidup. Contoh Riyidiku Nabiullah Ayub alaihissalam itu sugih. Nabi Ayub itu budaknya mau pakai kerajaan bojone yang kata Nabi Ayub
pemeran bujuri di jenderal karena orang bujuri. Dan memang suki Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub digoda dari Gusti Allah, dicoba dari Allah. Tapi inilah untuk jawaban kita agar tidak melenceng dari rel syariat agama. Nabi Ayub itu suki. Barang suki Gusti Allah gawe walang itu terbuat dari emas. Jadi ada walang yang terbuat dari emas. Walang nabur ngarepe Nabi Ayub. Proyek awalnya kenang sengenge itu merlobe emasnya Pak Ikur harat. Mas asli. Ini kunalikane mabur walang sing digawe dari Gusti saking emas. Dari Nabi Ayub juda emas. Oh kejar mencrok tubruk. Nalikane ditubruk Gusti Allah dawuh, Ayub, wong kon kawi suci bisa nekat kayong bragas bae maring dunya. Apa jawabannya Nabi Ayub? Ya Rabb, wahai Allah, wa man yashba'u birrahmatika. Wahai Allah, ketika engkau mengatakan, wahai Ayub, kamu itu sudah kaya raya, kenapa kamu masih mengejar-ngejar harta saja, bahkan melihat belalang yang diciptakan oleh Allah dari emas engkau ambil, bukankah engkau sudah kaya? Jawabannya Nabi Ayub, wa may yashba'u rahmatika, wahai Allah, wahai Tuhan kami, siapa sih di dunia ini orang yang merasa kenyang dengan rahmat-Mu? Ini jawaban cerdasnya. Boleh orang itu sudah punya kapal sawida, tetap gawe asalkan niatnya satu itu. Niatnya adalah mengumpulkan rahmatnya Allah. Mengumpulkan apa? Rahmatnya Allah. Artinya ketika mengumpulkan rahmatnya Allah, dunia ini tidak ditaruh di dalam hati, tapi dunia ini ditaruh di bawah tapak tangan dan tapak kaki. Artinya pula tidak boleh kalau dunia ini adalah rahmatnya Allah, kita tidak boleh diatur oleh dunia, tapi dunia itu harus kita atur. Mana dengan itu? Walhasil ketika Nabi Ayub yang jawabannya benar, dan itu untuk lintas untuk syariat kita. Jadi ketika kita bekerja dengan niatnya, jangan niat bekerja mencari duit, tapi niat ibadah mencari rahmatnya Allah. Dan ketika ditanya sampai misi itu, kerjanya mau berkaya itu dosa pawonge sing warung karo rahmatnya Gusti, tidak ada satupun orang yang merasa kenyang dengan rahmatnya Allah. Ini adalah jawaban Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub yang jawab semacam itu dicoba lagi oleh Allah. Yaitu iblis soal munajat kali Gusti Allah, setan itu Gusti Nabi Ayub itu bisa ibadah ini yang akan Gusti mau coba. Nabi Ayub melarang. Beliau orang yang jamiahan ada darah ini. Yang jamiahan soten, yang ngaji soten, yang wiridan soten, yang tami bengi soten. Mereka Nabi Ayub sugih dari Islam, dari iblis. Coba kalau Nabi Ayub melarat, masa yang ngabeli nang minder, makanya jamiahan anak urunan kudu pergi. Orang pun nongko minder, masa yang ngabeli dari iblis. Allah jauh boten. Nabi Ayub itu adalah Nabi pilihan. Ya wis, enggak kayak saya ini dibuktikan dari setan ini. Saya ini dibuktikan, berikan aku izin untuk menghabiskan harta benda Nabi Ayub, untuk menggoda Nabi Ayub.
Akhirnya setan itu diizinkan. Dan inilah yang dimaksud dengan ayat titik ya, ayat santet, terus dan lain sebagainya. Itu bisa saja. Jadi setan bisa mereka-reka menghabiskan harta seseorang dengan menghancurkannya. Tapi setan itu atas izin Allah. Diizini tetap diizini. Gusti Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Gusti Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Setelah itu turunlah setan menggoda. Pertama memberikan penyakit kepada anaknya, kelompok-kelompok kayak mati, anaknya kayak pada mati. Lajeng budawe diobong dening iblis. Pragat dunyane pragat. Anaknya pragat, bojone ninggal. Dunia pragat, bojone ninggal. Doyo niku bojone ninggal njaluk kok. Itu mah. Tapi sing tetep ora gelem pisah. Nah ini sinten? Iwi. Mana buturna bareng iki. Siti Rohmah. Sudah? Siti Rohmah. Siti Rohmah itu setia banget. Wis ayu setia. Dan satu-satunya istri yang setia namanya Siti Rohmah itu. Sing walhasil Nabi Ayub niku melarat jebrat. Sing setia namun Siti Rohmah. Bagilah kalau versi di dalam kitab Suratul Yasin itu tak diberi penyakit sampai diusir. Tapi kalau melihat versi di dalam kitab Nurul Dola itu boten ngatos itu. Boten ngatos itu. Walhasil ini Nabi Ayub tetap ibadah. Orang geser. Sembayangnya tetap kenceng. Wiridane tetap kenceng. Ibadahnya maca kitab-kitab suci nih wekel tetep orang kurang, orang geser. Akhirnya pun ibadah melarat ibadah, sugih ibadah, senang ibadah, susah ini kita biasa. Buat walhasil karena Nabi Ayub niku luar biasa dicoba dari pangeran. Singasari sugih nemen jadi melarat jebrat, gendong pecah, istilah melarat jebrat, gendong pecah, tegese gendong pecah turune bening kuburan. Kalau turun kan kayak dia, berarti kan gendong mau, berarti gendong pecah. Walhasil akhir resinya budal Siti Rohmah. Wis bangdane nyompong waktu sing berjuang yang digawe kalau lindungi tan ulun pas dinten itu ora oleh pegawaian, ora oleh duit. Barang ora oleh pegawai, ora oleh duit, akhirnya raja butuh saraf tapi tetap buta. Anak sayembara niku anak seorang raja, rambutnya rontok. Rambutnya apa? Rontok. Akhirnya ada sayembara barang siapa yang punya rambut bagus untuk anak saya, kata raja. Pandi jadarnya duit ya, jadi apa? Duit. Tapi yang anaknya raja, ya orang sembarangan rambut loh, yo gitu. Jadi rambutnya sing apik wong anaknya raja. Itu di sayembara anak sing setorke rambut, gitu. Lah ketara bute orang sampurna kok lah. Ana sing sora manika ketara bute kriwil tolak. Lah ketara bute pirang iji bute tolak. Barang pas Siti Rohmah didelok rambutnya indah, terurai indah dan sangat kemilau. Sangat padahal dulu anak tansih tapi dulu anak samput yang saiki padahal gemit dulu anak kerimbat
Durungana ribat tapi rambutnya terulai rapi bagaikan rambut khas dikimbat. Rambutnya lurus, halus. Ada wong model saikan, sing rambutnya saikan wong angel-angel. Sing rambutnya kriwil, jaluknya lurus, sing rambutnya lurus, jaluknya kriwil. Malah kadang ini temen di padahal lebih alok. Mana? Ya orang semen tok, begitu terima bagian lo, cep, langsung masuk salon. Masuk salon rambutnya berisik, alisnya dikerik, sandalnya jingklik, lakukan jentrak-jentrik, numpaknya pecek, bonceng plak cering-cering, akhirnya ditabrak trik, makanya mereka cekik, makanya mendelik, kolonnya meletik, besok tadi sinding jadi malaikat, malik, wokanya, oh, yang untuk bila ini, royal sih, oh. Nabi Ayub niku ketak ketik kenteni jadi itu biasa balik orang balik ini karena kadang-kadang mau jendrak pun akhirnya Nabi Ayub niku ngertosi maghrib lebih wasuk dari tak ngomong pirang-pirang pirang-pirang ayo orang sebaik ini biasanya paling gawane kampung tok dua anak kampungan, anak bute, anak bajembe, anak bundine, anak dagingnya kecil, macam-macam kaget Nabi Ayub. Pikir kamu dengarin nanti maghrib, barang dibelang, oh tadi kayak blontos, barang bilangnya blontos, jebule rambutnya widi. Cukur rambutnya dibotak dibidul ngamuk Nabi Ayub apa? Haram termasuk nyambung rambut itu hukumnya haram alisnya kurang beli atau kurang jemaat ditambahi panduk terus tidak lucu warna kayak perang manusia perahu jimatnya itu haram haram sehingga barang lirik tulis pas kemudian ya soalnya rambut makanya juga kabeh sih kayak pemono ini agar nyambung rambut itu haram ya perlu sih orang marah, meru, tapi mereka kaget dan lu kaget, bisa neka rambut matanya kayak jubah bokap, rambut matanya jubah, kayak ayam ulu paling, barang bilang sikile irang. Wis kaya ku nggone poket. Ora kalah. Bareng yo kowe kritikan rek. Rambutnya berintik, matanya delik, dibabak. Akhirnya apa? Siti Rohmah diusir. Siti Rohmah diusir. Wes, selera melanggar syariat agama, kudu bisa. Nyong sing lunga sing kene, apapun sing lunga sing kene. Siti Rohmah ora kerja. Angger sing lunga Nabi Ayub, gomplaku ben kayo sengsara. Kulo lawan tiga pedal saking bioniki, nanti Siti Rohmah itu tapi metu si rumah. Dudu karena orang jengkel kalau Nabi Ayub dan tapi jengkel kalau orang jengkel bukannya yang mengatur rambut bukannya yang melanggar syariat agama bagaimana itu berbeda. Subhanallah Nabi Ayub lajeng doa maju dapat Allah lajeng coba itu disuruh banget wis cukup Nabi Ayub cobaanmu Gusti Allah maringi kewarasan di
karena tufah atau apel dari surga yang membawa malaikat Jibril. Lajeng di paringaken Nabi Ayub siram itu sudah diwaras. Jadi warga gagah maning, awak gempal maning, lemu maning. Kemana kayak pemuda zaman lah. Kalau juga mata jamar, kanginan, rambutnya andaran, akeh pada silanang, zaman. Kok bisa apa itu? Kok bisa apa? Matane jamar, kanginan, rambutnya andaran, silanang. Dengar aja. Kayaknya kemutan kemudian lagu-lagu niku kemudian kemudian bapak kita mungkin kita dari kopet ya tulis pacetane bodin garone bulan Jawa radione ngengkeng nyetele banter pinggir kali mau nyetele kayak ya kan kalau saya ini terus kayak gue mau doke telung tahun di Cirebon tambah manik bungu manik lagi kapal nak tanggane wong desa yang tele banter-banteran makanya akhirnya kalau ayo akhirnya lupa berarti akhirnya apa orang tai iki buat Nabi Ayub niku subhanallah waras sehat manik. Siapa yang pertama dicari Siti Rohmah? Itu sih digoreng Siti Rohmah di sini. Begitu ketemu Siti Rohmah, si nangis, lagi nangis. Nangisnya kata dia, ya Allah, nangingnya gue melaku baik kangelan, makanya dewekan sapa sing ladeni medange, sapa sing ladeni mangane, sapa sing ladeni talikane pan sesuci, sesuci pan ibadah nyembah marang Gusti. Niku sing ditangis ngoten niku. Ora kok nangis lah, sampeyan borong kaya kowe nyong loro bujang enes. Ora kaya kowe. Tapi tetap nyesali. Tapi tetap nyesali karena perbuatannya dewek. Di akhirnya Nabi Ayub mandosi kepanggil lagi nangis kata dia. Barang nangis, ya Rahmah, assalamualaikum ya Rahmah. Jawab waalaikumsalam. Panjenengan sinten? Aku Ayub, bojomu. Orang mungkin mungkin sampai jaga bisa ngaduk dedek kayak gue. Mengarangi nyong sing bisanya jago tok. Orang percaya ya gue. Lanangnya Nabi Ayub karena nalikane ditinggal boten saged jumeneng agak orang bisa ngadeg jejeg. Walhasil niku akhirnya Nabi Ayub langsung marani dicekel cek aku Ayub bojomu bareng bilang Ayub kemenang nembe eng akhirnya kan kok dirangkulan nonton ayo bilang ini dia kayak lain kami senang kan usaha manis dari wong suci manis. Jadi Nabi Ayub itu asalnya menjadi orang kaya, lalu miskin, semiskin-miskinnya, lalu kaya lagi, suci manis. Nabi Ayub ini barang suci manis, butuh ini kemarani, sarapuna, sing asalnya jaluk pegatan jaluk balik, jaluk balik. Padahal dia wis jaluk pegatan. Nanti gini aku nilai balik itulah pola itu dinalikane. Kata wong sing seneng nalikane banci wong seneng, nanging nalikane susah, pada pasti layak. Nalikane seneng banci wong seneng, nalikane susah pada pati ya itu jadi dibilang utawi was-was kedelung
Milo menurut bin saya itu kedah enten mengenai kedah hadir ingkang nami ibu agama kami ngatur dan perubahan yang nanti dilakukan biasa kira-kira ikut ya yang dari Yunani itu Heraklitus seorang pemikir dari Yunani namanya Heraklitus itu mengatakan juga pernah saya sampaikan waktu di Arab bahwa dunia ini tidak ada yang abadi. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Karena yang abadi di dunia ini adalah perubahan. Jadi perubahan adalah yang paling abadi di dunia. Dunia ini tidak ada yang abadi adalah perubahan. Itu yang abadi. Sampai kapanpun. Artinya apa? Siapapun yang hidup di dunia pasti berubah, pasti robah. Siapapun. Gelem lekor bareng sote nalikane si kere nalikane si melarat barang dituki lekor bareng karo melarat muni nehi wong ana nehi mana medan itu perubahan. Maka kenapa harus ada agama harus hadir karena manusia itu pasti berubah. Dunia ini yang abadi adalah perubahan. Bagaimana manusia menghadapi perubahan dunia, dia bisa berubah kepada hal yang lebih baik. Jadi agama juga untuk mengkanter, menanggulangi, menghadapi perubahan dunia. Tapi bagaimana caranya agar manusia itu berubah kepada perubahan yang lebih baik? Jangan sampai berubah kepada perubahan yang lebih jelek. Itu maka hasilnya ada. Maka begitu kajian pengukur ini akan memberikan dampak positif, akan memberikan kemanfaatan, keberkahan, dan menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra dan putri soleh-solehah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu wa ma hafidtuhu wa ma fahimtuhu farqudhu ilayya bishahadati ilayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul kafi rabbuna kafi wasalna kafi wajahna kafi likulli kafi rabbana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbuna kafi wasalna kafi wajahna kafi likulli kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa yassir umurana wa yaghfir dhunubana. Allahumma ya akramal akramin tafaddal alaina wa ala jami'il muslimin bi tawbatin tunqiduna min kullil ma'siyati ila 'izzit ta'ah
وفرجنا منها حتى تخرج لنا من الدنيا بلا ذنب واحدا على منهج أهل السنة والجماعة الذين أوجبت لهم الرحمة والشفاعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.